Saya Marcelina Naben dari kelas 1C di 4 Akuntansi Sektor Publik akan menjelaskan materi pengantar ekonomi pertemuan keempat yang terdiri dari beberapa subtema. Yang pertama, eksternalitas, yang kedua, barang publik dan sumber daya milik bersama, dan yang ketiga, rancangan sistem pajak. Yang pertama, eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain. Jika dampaknya merugikan disebut eksternalitas negatif, sebaliknya jika dampaknya menguntungkan disebut eksternalitas positif. Eksternalitas yang bersifat negatif seperti 1. Asap dari knalpot kendaraan bermotor. Asap ini sangat menyesakkan napas orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, perokok yang merokok di sembarangan tempat. Asap rokok tersebut mengandung racun yang berbahaya sehingga dapat mengakibatkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, perusahaan yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Eksternalitas yang bersifat positif seperti yang pertama, riset dalam mencari teknologi-teknologi baru menciptakan pengetahuan yang sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan banyak orang. Yang kedua, pemeliharaan atau perbaikan gedung-gedung antik karena orang-orang yang lewat di depannya akan merasakan keindahan atau sensitif sejarah yang menyenangkan. Dampak eksternalitas pada perusahaan. Pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan limbah sangat membutuhkan biaya yang sangat besar pada proses produksinya. Hal ini menyebabkan tingkat kenaikan harga yang tinggi dan kuantitas produksi lebih sedikit. Submateri yang kedua dengan tema barang publik dan sumber daya milik bersama. Perbedaan jenis barang. Penggolongan semua barang dalam suatu perekonomian didasarkan pada dua karakteristik, yaitu 1. Apakah barangnya bersifat ekskudabel atau memiliki sifat ekskudabilitas. Yang kedua, apakah barangnya memiliki sifat bersaing. Dari kedua karakteristik ini, barang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, barang pribadi atau swasta. Barang ini adalah barang yang memiliki sifat ekskudabilitas dan bersaing. Contohnya, es krim yang dijual bersifat ekskudabilitas karena tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Yang kedua, barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak memiliki sifat ekskudabilitas. Artinya, semua orang bebas menggunakan barang untuk publik tanpa bila dicegah. Dan yang ketiga, sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah barang yang tidak bersifat ekskudabilitas tapi memiliki sifat bersaing. Contohnya, penangkapan rusa di hutan. Tidak ada yang melarang orang untuk menangkap rusa di hutan, namun jumlah rusa akan berkurang sehingga mengurangi kesempatan orang lain untuk berburu rusa. Poin berikut, barang-barang publik yang penting. 1. Pertahanan nasional, pembelaan alutsista dan pembangunan pes batas negara merupakan barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, riset pengetahuan dasar. Penciptaan pengetahuan dasar merupakan suatu bentuk barang publik. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Banyak program pemerintah yang khusus dirancang untuk membantu penduduk yang miskin. Poin berikut, sumber daya milik bersama. Contoh sumber daya yang diatur oleh pemerintah yaitu air dan udara bersih, cadangan minyak bawah tanah, dan jalan raya. Submateri yang ketiga dengan tema rancangan sistem pajak. Rancangan sistem pajak adalah proses merancang dan mengembangkan sebuah sistem pajak untuk suatu negara atau daerah. Tujuan utama rancangan sistem pajak adalah yang pertama, menerima pendapatan negara, yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, mendistribusi pendapatan, dan yang keempat, mendorong perilaku ekonomi.
Prinsip-prinsip dasar rancangan sistem pajak yaitu yang pertama keadilan. Beban pajak harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Yang kedua, efisiensi. Sistem pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga biaya pengumpulan pajak seminimal mungkin. Yang ketiga, cermat. Peraturan pajak harus jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dan yang keempat, stabilitas. Sistem pajak harus stabil dan tidak sering berubah-ubah agar memberi kepastian hukum bagi wajib pajak. Unsur-unsur utama rancangan sistem pajak, di antaranya yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak berkaitan dengan siapa yang berkewajiban membayar pajak. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak berkaitan dengan apa yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak berkaitan dengan berapa besar pembayaran pajak. Yang keempat, basis pajak. Basis pajak berkaitan dengan dasar perhitungan pajak. Dan yang kelima, proses pemungutan. Proses pemungutan berkaitan dengan cara pengumpulan pajak. Yang berikut, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yaitu yang pertama, pajak pendapatan. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau perusahaan. Yang kedua, pajak properti. Pajak properti adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak perdagangan. Pajak perdagangan adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dan yang terakhir, pajak khusus. Pajak khusus adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tertentu. Yang berikut, tantangan dalam rancangan sistem perpajakan. Tantangan dalam sistem perpajakan yaitu diantaranya pengelompokan pajak, perubahan ekonomi, dan teknologi.